Kakanda Wijaya. Aku mendengar sayup-sayup bahwa para pengikut Singasari mulai membangun kekuatan di hutan terik. Dari yang berserakan, kini mulai menuju satu titik berkumpul untuk berlawan pada kejaliman. Kumpulan itu adalah Majapahit, yaitu mereka yang berani menelan kepahitan demi membela kebenaran dan cita-cita agung Sang Prabu Kertanegara. Sungguh bahagia aku mendengar kabar ini, terlebih bila semua yang aku dengar ini adalah nyata. Semoga kumpulan ini semakin kuat dan bisa menenggelamkan Kediri dengan jaya Katwang yang berpikiran picik. Ia telah menggunakan agama dan sentimen masa lalu untuk memecah belah Jawa dan menuduh Kertanegara mengembangkan aliran sesat yang tak pantas untuk dikembangkan di tanah Jawa. Seakan-akan Sang Prabu Kertanegara tidak bisa memilah dan memilih ajaran-ajaran asing yang masuk ke tanah Jawa. Atas kesesatan jalannya itulah Kertanegara layak dijatuhkan, dibunuh, dan diperlakukan dengan hina. Kematiannya sebagai seorang tantris tidak layak dihormati. Aku tak tahu bagaimana mayat Prabu Kertanegara diperlakukan. Apakah ia dibuang begitu saja agar para pendukungnya tak menemukan jasad raja sehingga tak bisa menghormatinya dengan membangunkan candi penghormatan yang pantas? Atau mayat Sang Prabu Kertanegara dibiarkan terbakar bersama istananya yang dibakar? Sampai sekarang, aku tak mendengar Prabu Jaya Katwang mendirikan candi penghormatan untuk Sang Prabu Kertanegara. Setidak-tidaknya, bahkan sebagai saudara dan besan, kalau memang merasa tak pantas Prabu Jaya Katwang melakukan penghormatan kepada Kertanegara, kini para pengikut Sang Prabu Kertanegara akan dibantai juga. Aku mengira dengan pembantaian sadis dan brutal di istana raja, para pengikut Kertanegara akan takut dan surut. Ternyata dugaanku salah, dan aku mulai bergairah untuk menemukan hidup dengan umur yang panjang. Tak perlulah aku ceritakan bagaimana aku bisa lolos dari pralaya dan bagaimana kini aku hidup. Baiklah, kita saling percaya bahwa cita-cita Singasari dan Ayahanda Kertanegara tetap di dalam kalbu. Itulah yang akan membuat kita saling merindukan hingga pada pertemuan yang pasti. Kakanda Wijaya, sungguh betapa bahagianya diriku mempunyai pangeran sepertimu yang telah membangkitkan semangatku untuk melanjutkan cita-cita Singasari. Kabar ini, berkumpulnya pengikut Singasari di hutan terik, sungguh membahagiakan. Tentu ini bukan pekerjaan mudah. Kanda Wijaya, tentu kau ingat kisah Airlangga, pun juga kesengsaraan dan kepahitan hidup Pandawa selama 12 tahun dalam pembuangan di hutan. Aku tak perlu menceritakan ini kepadamu. Dengan kabar dari hutan terik itu, aku tahu bahwa engkau akan keluar sebagai pemenang. Sebagaimana Airlangga,
sebagaimana para Pandawa, sebagaimana Arjuna dalam Arjuna Wiwaha. Aku berharap kumpulan ini segera membesar sebab waktu kita tidak banyak. Kakanda harus ingat bahwa di luar sana Mongol sedang bersiap menerkam Jawa dan kini pastinya sudah melaju menuju Jawa dengan kekuatan penuh. Bagaimana rencana Kakanda? Tentunya kita tidak bisa menghadapi dua musuh sekaligus. Kakanda harus memilih sebagai jalan untuk meneruskan cita-cita Ayahanda Prabu Kertanegara. Aku percaya Kakanda akan menemukan jalan keselamatan. Aku hanya berpesan, Kakanda jangan ragu melakukan tindakan, bahkan bila harus berkhianat. Hati-hati dengan Wiraraja. Aku tahu Kakanda menjalin kerjasama tertutup dengan Wiraraja. Entah apa yang Kakanda tawarkan kepada Wiraraja. Dia begitu terkenal di Kediri dan begitu dihormati Jayakatwang. Karenanya Jayakatwang tak keberatan memberikan hutang trik kepadanya. Aku merasa Wiraraja punya andil dalam menghancurkan Singasari dan pembantaian atas keluarga Rajasa hingga ia pantas dan layak mendapatkan hadiah-hadiah dari Jayakatwang. Kalau tidak, atas dasar apa semua kebaikan Jayakatwang kepada Wiraraja? Mongol adalah kekuatan yang berbahaya. Tetapi sebagaimana ular yang berbahaya, kita bisa menaklukkannya bila kita mengerti saat memukulnya dan di bagian yang tepat. Sejauh yang aku tahu dari Ayahanda, mengapa beliau begitu ngotot menolak tunduk pada Kubilekan, selain karena tak sepantasnya Singasari membungkuk pada Kubilekan. Beliau yakin bahwa bisa mengalahkan Kubilekan di perairan Nusantara. Kalaupun tidak di perairan Nusantara, tentu di hutan-hutan Jawa, Bakulapura, dan Suwarnadwipa. Kalah di lautan, kita bisa menang di daratan yang lebat. Bahkan hawa panas Nusantara bisa saja mengalahkan orang-orang Mongol yang tidak tahan terhadap udara panas. Hanya persoalan Sang Prabu yang selalu menggelisahkan adalah persatuan yang rentan di negeri-negeri Nusantara sendiri. Karena itulah beliau bertekad menyatukan dengan kekerasan bila perlu. Sebab berkejaran dengan tindakan penaklukan Kubilai di seluruh negeri-negeri Nusantara. Tetapi sayang, justru ia dikhianati dari dalam. Dari orang-orang paling dekat Sang Prabu sendiri. Paman Jayakatwang, Wiraraja, dan masih banyak lagi yang tak sanggup menelan buah maja yang pahit demi mencapai kejayaan Jawa dan Nusantara. Aku berharap kita bisa melewati jalan kepahitan ini bersama untuk mencapai kemenangan. Kakanda tak perlu mencemaskan diriku. Aku aman dengan diriku. Jayakatwang tak akan sanggup menjangkau diriku dan menemukan diriku, sebagaimana Jayakatwang juga tak akan sanggup menemukan Kakanda yang disembunyikan hutan-hutan Jenggala dan Panjalu. Aku kangen sama Tribuana, tapi kerinduan ini hanya akan terbalaskan
bila Jaya Katwang jatuh. Jangan biarkan Jaya Katwang menyerahkan Jawa pada Kubilai Khan. Jangan biarkan Jaya Katwang berdagang dalam hal apapun dengan Kubilai Khan. Jagalah pantai agar selalu bersiap bila Mongol-Mongol itu datang. Hari pembalasan akan tiba bersama pangeranku yang jaya. Wijaya. Gayatrimu dalam perjuangan yang sama.